Kita lanjutkan lagi dialog bersama Bung Azam Khan dan Bung Ade Darmawan. Bung Azam, kalau kemarin Bang Hozinuddin bilangnya kalau penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa ini adalah bentuk tekanan dari Solo agar mereka melakukan hal yang sama kayak Rismon dan juga Egy Sujana. Kubu Anda punya bukti apa sampai menuding itu sebenarnya? Jadi persoalannya itu sebenarnya kalau kita melihat ini kan memang sentralnya di Solo, yaitu sebagai pelapor. Karena sebagai pelapor wajar kita berbicara begitu. Artinya bentuk kewajaran itu bukan soal bukti dan segala macam. Tapi yang paling poin itu saya sampaikan bahwa pihak dari Polda, penyidik itu tidak pernah mengirimkan surat. Sesuai kita cerita tadi KUHP lama dan KUHP baru, KUHP 8881 gitu loh ya. Nggak pernah ada pasal 112, pasal 113 itu nggak pernah ada. Dan kita sudah cek semuanya, kita datang ke rumahnya. Harusnya minimal 3 hari. Termasuk juga KUHP 20 2025. Itu juga diatur 2 hari. Kalau 2 hari, 2 kali dipanggil itu tidak datang, maka ada penjemputan paksa. Masa pantas dijemput, tidak boleh mandi, tunggu langsung. Mau ngopi, nggak boleh ngopi di sana. Mau ambil obat, nggak boleh. Sampai nggak bawa obat. Si pihak dari Roy Suryo gitu ya. Nah, kalau ada kalau dari kubu ujian. Oke, sebentar, saya ke Bang Ade dulu. Kalau misalnya dari kubunya Roy Suryo CS menemukan adanya dalam tanda kutip kejanggalan, nah Bung Ade, kalau menurut Anda, apakah kejanggalan dalam penangkapan itu, jangan-jangan memang benar-benar ada tekanan juga dari Solo? Jadi gini, inilah yang selalu diinsinuasi dari para pihak, mohon maaf ya, insinuasinya ini selalu berkoar-koar menghayal tentang adanya suatu pelanggaran hukum. Gini loh Mbak, kalau kita berbicara hukum ya, ketika ada pelanggaran hukum ya tentu lakukan upaya hukum, bukan koar-koar ya kan, bukan kita insinuasi, menuding, menuduh, karena terbiasa sudah menuding dan menuduh ini Mbak. Ada satu hal ini yang perlu saya sampaikan juga, bahwa ini rumah sakit Kramat Jati juga kalau memang sudah selesai pemeriksaannya, harusnya Roy dan Tifa kalau sudah sehat ya, itu dikembalikan ke sel Polda Metro Jaya ya kan. Harusnya sudah dikembalikan mereka kalau sudah sehat, artinya sudah bisa menunggu sampai hari ditentukannya pelimpahan tahap 2. Karena kan tadi kita dengar sendiri bahwa Kapolri menyatakan bahwa ini hal yang lumrah dan wajar saja. Ini kan hal yang wajar. Satu penahanan ini bukanlah suatu hal yang berakhirnya satu kehidupan, tetapi ini adalah efek jera pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggaran hukum. Ya kan, kalau kita tidak melanggar hukum, maka tidak mungkin ada jeruji besi, tidak mungkin ada penjemputan dan lain-lain sebagainya. Terpenuhnya unsur-unsur tindak pidana sehingga ada ya ada yang namanya efek jera di situ, ada tindakan-tindakan upaya paksa di situ. Nah, itu sebab akibat tahu dan mau gitu loh. Artinya ini konsekuensi. Tapi apapun itu, ya kita salut dengan Azam Khan ini bahwa dia membela. Azam Khan punya hak untuk membela kliennya sampai kapanpun. Tetapi menurut kami untuk melihat paradigma di masyarakat juga ini, bahwa kalau sudah sehat ya dikembalikan sajalah di sel Polda Metro Jaya. Itu sih yang sampai pelimpahan nantinya. Maksud Anda ditahan sampai pelimpahan. Oke. Nah, ini kan juga artinya ketika sudah mau ke pelimpahan, Bung Azam Khan, artinya kan sudah semakin dekat ke persidangan. Tapi dari kubunya Pak Jokowi atau dari relawannya Pak Jokowi bilang kalau bukti-bukti yang Anda punya juga sebenarnya cuma fotokopi doang. Berarti nggak kuat juga dong. Enggak lah. Kita ini belum masuk apa-apa masih gitu loh. Berarti ini itu kan juga dugaan-dugaan aja. Awal. Iya, tahap awal, belum apa-apa. Nggak bisa dijustifikasi seorang itu bersalah gitu loh ya. Bagaimana belum ada apa-apa gitu loh ya. Karena masalahnya ini kan cuma berpulang pada 310, 311 yang lama. Artinya gitu kalau ya. masih di tahap awal, maksudnya ada kemungkinan apa lagi, Bang? Itu? Oke. Artinya kalau masih di tahap awal, ada kemungkinan apa lagi? Maksudnya Bung Roy bisa dilepaskan? Banyak. Ini kan tanggal 22 besok hari Senin rencana mau di tahap 2 ke Kejari gitu. Walaupun harusnya ke Kejati, karena kalau Polda ke Kejati, Polres ke Kejari. Tapi oke lah, itu nggak ada masalah gitu loh ya. Nah itu kan kita tinggal lihat bagaimana. Nah di situ surat banyak yang akan kita ajukan gitu loh ya. Tentu kita tidak perlu menyampaikan di sini gitu loh ya. Tapi yang jelas saya katakan bahwa prosedur penangkapan ini tidak melalui format KUHP yang saya sebut tadi gitu loh ya.
Yang pertama KUHP lama 881 pasal 112 113 itu minimal harus 3 hari ada surat. Masa semua mau ditabrak yang begini-begini? Nah, begitupun KUHP yang baru juga 2025. Berarti pra peradilan nih. Sama. Iya, pra peradilan betul. Itu nanti kita pertimbangkan semua bagaimana mau pra peradilan, sementara waktunya memang dibuat skenarionya begitu. Artinya nanti kita ini kan dalam tim ini kan merapatkan apa yang terbaik gitu loh ya. Kan ada pra peradilan itu yang terbaik. Mau disiapin yang terbaik itu adalah kesempurnaan milik Allah gitu loh ya. Lah kalau pra itu bisa saja iya, bisa saja enggak. Itu kan diperhitungkan. Tidak boleh dong orang dipaksa untuk melakukan itu. Enggak boleh. Jadi biarkan saja apa yang terjadi. Sekarang kan klien kita sudah ada di dalam. Karena klien kita ada di dalam, maka prosesnya masih dalam pemulihan. Pemulihannya sudah berjalan. Pemulihan sudah berjalan. Diserahkan kepada Kejari. Kalau gitu saya juga minta tanggapan dari Bung Ade dulu. Ya, jadi gini, jadi terkait pra peradilan itu berakhir tidak dapat diajukan lagi bila mana sudah masuk pada pembacaan dakwaan atau sidang pengadilan pertama. Tapi kalau masih dalam tahap belum masuk ke dakwaan atau pembacaan dakwaan tetap sidang pertama, maka pra peradilan itu masih dimungkinkan untuk dilakukan. Misalkanlah katakanlah hari Senin, kalau mau dilakukan secara hukum nih, nggak koar-koar nih kan, artinya ya saya mendukung, kita mendukung, tapi tidak memaksa nih, jangan sampai nanti dipaksa wartawan nih juga sama Mbak Cynthia nanti katanya kan jangan dipaksa-paksa nih ya. Nah, tapi Bung Ade kalau dibilang sudah diskenariokan ini sebenarnya gimana? Ya kalau dikatakan sudah skenariokan itulah yang menurut saya sesat pikir, sesat pendapat. Kenapa saya bilang begitu? Dari mana aja kan hari Senin bisa ngajukan kalau memang mau menempuh jalur hukum yang benar. Bukan memprotes. Kalau misalkan memang mau menangguhkan, diajukan surat, ya monggo, hak juga. Itulah semua saya rasa instrumen-instrumen hukum kalau memang mau dijalankan, ya monggo. Tetapi jangan kita ketika ada kesalahan dikatakan bahwa penyidik salah, ini salah, itu salah. Loh, tapi kita tidak mengambil langkah hukum, kan itu menjadi berarti Bang, sesat menurut saya tanya ke Bung Azam, kalau gitu Bung Azam langkah hukum yang akan dilakukan secepatnya nih sebelum nantinya pindah ke atau dilimpahkan ke pengadilan apalagi? Nanti tentu kita pertimbangkan soal ini. Saya cuma mau memberitahu sesuai KUHP itu loh ya. Artinya ada dasar yang saya sampaikan. Bukan sekedar omong-omong narasi, opini, ngemarahi orang, enggak. Saya berbicara dasar. Dasar hukumnya ini loh yang saya bicarakan. Nah dasar hukum ini saya sampaikan bahwa memang harusnya ada surat, tapi surat itu enggak ada. Dan saya sudah tanyakan kepada penyidik, kenapa tidak diberikan surat itu? Diam. Lah inilah yang saya maksud, bahwa jangan sampai serampangan proses hukum ini, karena adanya tanda kutip tekanan, pesanan, pokoknya ini yang berbahaya. Nah artinya apa? Hukum biarkan saja berjalan dengan sendirinya gitu. 400 hari loh dari laporan tanggal 30 April tahun 2025 baru sekarang ini loh. Terus 7 bulan ditentukan tersangka. Terus P21 itu kan ada batas waktunya 14 hari. Itu terlampaui sampai 4 bulan loh. Itu ada dasar semua yang saya bicara. Pasal KUHP 138 yang lama, yang baru pasal 62, 45 ayatnya, artinya jelas di situ. Tapi kalau ini melawan kekuasaan kita, karena melawan kekuasaan. Kalau kayak gitu. Kita tunggu di hari Senin kalau gitu ya, Bung Azam dan Bung Ade, kita tunggu di hari Senin nanti prosesnya. Bung Azam. Saya tambahkan sedikit. Singkat aja Bung Ade. Singkat aja. Bahwa kemudian dikatakan ada orang bersalah, justru ya, ini saya melihat ada atensi-intensi masuk ini sehingga pura-pura sakit nih. Ini harus dibuktikan. Kita juga akan mengarahkan. Nanti dibuktikan. Nanti kita lihat di persidangan juga ya. Kita juga lihat update di hari Senin. Bung Azam Khan dan Bung Ade Darmawan, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Saya selalu semuanya. Salam. Kami akan kembali dengan informasi viral pengemudi ojek daring berusaha mempertahankan motornya saat diderek dishub di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur.
Banyak yang sudah membuktikan ademnya Aqua. Dari pegunungan terpilih, kandungan mineral alamiah terjaga kemurniannya. Airnya terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua, ademin kamu. Nikmati mie goreng ala chef di rumah. Mie sedap goreng ala Chef Devina. Minyak kenyal dan pipih bikin beda. Ada sambal merahnya. Aku tambahin sayuran dan kremesan Krio. Taste like chef, sesimpel itu. Mie sedap goreng ala Chef Devina. Dari Wixfood. Saat informasi datang tanpa henti. Berita utama kembali hadir menyajikan sejumlah informasi menarik. Pilih yang paling bernilai. Dan jadikan referensi utama. Rangkum penuh integritas dan terpercaya. Berita utama. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 7:30 malam. Serta Sabtu dan Minggu, pukul 8 malam. Live di Kompas TV. Nilai-nilai kemanusiaan, aspek sosial budaya, serta berbagai hal dan isu yang membentuk suatu peristiwa menjadi sorotan dalam perspektif kaidah jurnalistik yang mendalam. Berkas Kompas setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Saudara, misi perdamaian di Lebanon berujung duka. Indonesia mendesak PBB melakukan investigasi. Malam tiba. Saatnya melengkapi khazanah informasi Anda dengan update berita terkini sebagai referensi. Ratusan pasien di Rumah Sakit Siloam, Kota Manado berhamburan keluar saat gempa dengan magnitudo 7,6 mengguncang. Kompas Malam, setiap hari pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Saudara, 6 unit kapal ikan yang tengah sandar di dermaga kawasan Gabion Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara hangus terbakar. Kebakaran diduga dipicu akibat bahan bakar di kapal terkena percikan api saat proses pengelasan. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung menyiramkan air ke kapal-kapal yang terbakar. Diduga kebakaran dipicu oleh aktivitas pengelasan di salah satu kapal. Api yang membesar kemudian merembet ke kapal lainnya yang sedang bersandar. Api berhasil dipadamkan setelah 10 unit mobil pemadam kebakaran dari pemerintah Kota Medan dikerahkan menjinakkan si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian pemilik kapal ditaksir mencapai belasan miliar rupiah. Saudara, aksi seorang pengemudi ojek daring yang mencoba mempertahankan motornya saat diderek dishub di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur viral di media sosial. Motor pengemudi ojol diderek saat pengemudi sedang mengambil orderan di salah satu restoran di kawasan itu. Sambil menenteng orderan, pengemudi ojol memohon kepada petugas dishub agar motornya yang diderek petugas bisa dikembalikan. Tolong Pak, belum Pak, lari sama sekali dari pagi jam 6 saya keluar baru ini Pak. Tolong. Sudin Perhubungan Jakarta Timur mendatangi kediaman pengemudi ojol untuk mengembalikan sepeda motor yang sempat diderek petugas lantaran parkir tidak pada tempatnya. Pengemudi ojol menjelaskan saat itu dirinya sedang mengambil pesanan di salah satu restoran di kawasan Jatinegara Timur. Namun tak berselang lama motornya diderek petugas. Saudara, penggemar Brazil merayakan kemenangan 3-0 atas Haiti di pantai Copacabana, Rio de